Karena menurut ayat ini, kalau ini benar-benar seperti itu, sing nang jero ati ya dihisab, yang ditampakkan dalam ucapan perbuatan ya dihisab. Ini banyak para sahabat Nabi itu yang merasa bahwa lah kalau di dalam hati itu dihisab, nah terus lak dosa tok awake. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi, milik Allah, ma fis samawati, apa yang di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang di bumi. Wa in tubdu, dan jika kalian menampakkan ma, apa yang fi anfusikum, di dalam diri kalian, maksudnya hati kalian, au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikannya. Kalau menampakkan itu berarti diwujudkan apa yang ada dalam hati itu dalam ucapan atau perbuatan. Atau kalian menyembunyikannya, berarti gak ditampakkan di dalam hati, dalam bentuk perbuatan. Mau disimpen nang jero ati. Yuhasibukum, maka menghisab kalian, menghitung kalian, bihi dengannya, Allahu Allah, yakni Allah tetap apa yang di hati ini diketokno apa tidak diperlihatkan, ditampakkan atau disembunyikan. Allah itu menghisab. Jadi meskipun dosa itu nang jero ati, itu tetap dihisab. Setelah dihisab itu fayaghfir, maka akan mengampuni, yakni dia Allah, fayaghfiru, mongko nyepura sapa Allah, liman marang wong, yasha'u kang ngersakno sapa Allah, wa yu'adzibu, dan dia akan mengazab, man, orang yang yasha'u ia kehendaki. Wallahu, dan Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Bahwa milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi semua yang ada di langit di bumi ini kepunyaan Allah. Aslinya kita itu ya cuma nunut saja kita. Meskipun ya dalam syariat hak kepemilikan itu tetap dilindungi, tapi kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya semua itu tetap punyanya Allah. Wong bumi sing kita tempati ini yang karek ngenggoni, nggak ikut-ikutan
menciptakan. Jadi kalau di tafsir Jalalain ini disebutkan lillahi milik Allah ma fis samawati, apa yang di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang di bumi. Wa in tubdu aitudhiru, jika kalian ngetokno, menampakkan, ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam diri kalian, yaitu hati, minas su'i, wujudnya bisa saja niatan yang buruk, wal azmi, dan juga ada tekad alaihi padanya, autufu, atau kalian menyembunyikannya, yakni itu sirru, sir itu sembunyi, kalian menyembunyikannya, sirrun itu sembunyi. Makanya wong biyen nek gak wani konangan sembunyi-sembunyian iku jenenge sir-sirrun. Jadi sirrun ya, jenis sembunyi-sembunyi. Tusirruhu, kalian menyembunyikannya, yuhasibkum, maka akan menghisab kalian, ayyuh birukum, yakni memberitahukan kepada kalian, bihi, padanya, siapa? Yaitu Allah. Kapan ditampakkan itu? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Aslinya kita itu nggak bisa bersembunyi dari penilaian Allah, itu gak bisa. Karena semua yang kita lakukan, baik itu perbuatan zahir maupun perbuatan batin, itu bagi Allah itu gak ada yang beda. Wong Allah itu alimum bidatis sudur, Allah itu mengerti isi hati. Cuman untungnya begini, untungnya itu kita itu tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa melihat, mendengar isi hati orang. Itu untung. Kok untung gimana? Sebab kalau kita diberi kemampuan bisa mengetahui isi hati orang, isok gegeran terus. Contoh suami istri goncengan, dua-duanya sama-sama diberi kemampuan bisa mendengar, melihat isi hati. Kan dilu ono sing nyalek, ono sing nyalek iku apa jenenge, roke iku sak ndukure dengkul ngene. Bahkan rodok ndukur wis kok katene tutuk Sidratul Muntaha. Dadakno terus sing lanang iki duwe krentek ati dan bojone iku krungu biyen gitu. Iki nek jero ati ndak. Kok gak padha wae bojoku. Kira-kira ya apa isa apa sih ambek sing mburi dicokrokno. Cuman begini lah, ayat ini lumayan terus membuat para sahabat Nabi itu gelisah, karena di ayat ini disebutkan bahwa apa yang ditampakkan maupun apa yang disembunyikan di dalam hati itu dihisab. Fayaghfiru, lalu Allah akan mengampuni liman yasha'u, bagi orang yang Ia kehendaki, yakni al-maghfirata lahu, wa yu'adzibu, dan Allah mengazab may yasha', orang yang Ia kehendaki, yakni ta'dzibuhu wal fi'lanu bil jazmi atfun ala jawab syarti. Di dalam bacaan lain itu tidak dibaca fayaghfiru tetapi fayaghfir. Jadi ada dalam versi bacaan lain itu tidak dibaca
fayaghfiru tapi dibaca sukun, dibaca jazm. Jadi kalau ada yang membaca ayat ini misalnya tidak dibaca dhammah fayaghfiru tapi dibaca sukun fayaghfir, itu juga benar. Karena ada riwayat dari Nabi juga itu membacanya bukan fayaghfiru tapi fayaghfir. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfir liman yasha wa yu'adzib man yasha. Ada yang begitu sebagai jawaban dari in. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada syarat, ada jawab. Ini jika maka itu sama-sama dibaca jazm namanya. Kalau tubdu itu berarti jazmnya hadfun nun karena af'alul khamsah. Kalau fayaghfir dibaca jazm tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari' yang lam yattasil bi akhirihi syai'un, akhirnya belum ketemu apa-apa. Jadi ada yang baca begitu. Lah setelah diperhitungkan itu, Allah akan ampuni yang dikehendaki, Allah akan azab yang dikehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Lah kalau yang dibaca rofa tadi fayaghfiru itu berarti aifa huwa yaghfiru. Jadi ada huwa yang tidak ditampakkan. Wa yaghfiru liman yasha itu aifa huwa yaghfiru liman yasha wa huwa yu'adzibu man yasha. Jadi ada huwa yang tidak ditampakkan, sehingga kedudukannya jawab tetapi dari mubtada dan khabar. Wallahu, dan Allah itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa menghisab kalian, kuasa memberi balasan kepada kalian. Lah ayat ini dalam beberapa keterangan ini membuat gelisah para sahabat Nabi. Jadi ayat ini membuat gelisah kepada para sahabat Nabi. Loh kok gelisah gimana? Karena menurut ayat ini, kalau ini benar-benar seperti itu, sing nang jero ati ya dihisab, yang ditampakkan dalam ucapan perbuatan ya dihisab. Ini banyak para sahabat Nabi itu yang merasa bahwa lah kalau di dalam hati itu dihisab, terus lak dosa tok awake. Jadi misalnya katene moring-moring gitu, atine wis meso-meso, misalnya atine, tapi gorong beduk wong sing mau dioreng-oreng, tapi nek jero ati wis meso-meso, hanya belum diucapkan. Kalau ini juga dianggap dosa, meskipun baru di dalam hati, ini kan berat. Karena itu terus masih belum ini. Waktu itu setelah para sahabat Nabi merasa berat itu masih belum ada jawaban yang melegakan. Malah ayat lanjutannya intinya nggak boleh protes.
bahwa kalau ayatnya itu bilang begitu, ya berarti nggak boleh protes. Karena apa? Karena Rasul dan orang-orang yang beriman kepada Rasul pasti semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, termasuk ya ayat 284 ini. Amanar Rasul, telah beriman ar-Rasul Rasul bima, dengan apa yang unzila, diturunkan ilaihi kepadanya, yaitu ayat yang diturunkan kepadanya. Bahwa Rasul itu pasti beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, termasuk ayat 283 ini. Mirrabbi, dari Tuhannya, wal mu'minuna, dan begitu pula orang-orang yang beriman juga beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya. Kullun, masing-masing, semuanya. Kullun, masing-masing, amanah, beriman, billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan juga beriman kepada semua rasul-rasulnya. La nufarriqu, kami tidak membeda-bedakan, baina ahadin, di antara salah seorang, min rusulihi, dari rasul-rasulnya itu. Maksudnya tidak membedakan itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, termasuk Nabi Isa, itu semua diimani sebagai rasul. Tidak ada yang diistimewakan satu menjadi Tuhan, kaum. Semua rasul yang manusia biasa, bukan Tuhan. Meskipun masing-masing rasul punya mukjizat, punya keistimewaan. Bahwa kami tidak membeda-bedakan itu maksudnya mengimani semua para rasul sebagai rasul, tidak sebagai Tuhan. Jadi nggak ada yang satu terus naik derajat menjadi Tuhan. Kami tidak pernah membeda-bedakan. Kalau ada yang membedakan bahwa dari sekian rasul itu ada satu yang bukan sekedar rasul tetapi adalah Tuhan, berarti ini imannya salah. Kayak orang yang memposisikan Nabi Isa Al-Masih sebagai Tuhan, itu berarti juga membedakan. Berarti kami tidak membeda-bedakan. Waqalu, yang namanya orang beriman itu pasti mereka berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Nek opo jare Quran ngono, ya berarti kita taati. Berarti sahabat-sahabat Nabi tadi yang protes, yang merasa berat itu, maka kena ayat ini pun juga akhirnya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Wong orang beriman itu terhadap perintah larangan Allah itu tidak boleh ada negosiasi. Halo, teman kok menengah bilang ngerungokno ta, karena ngerungokno ambek iki rada mirip-mirip dede. Tapi tidak apa-apa, sesekali ngantuk gak apa-apa, berarti sampai sih normal. Karena ngantuk itu gak dilarang. Orang itu kalau masih bisa ngantuk terus tidur gampang, itu berarti atine ayam. Halo. Karena itu tandanya atine ayam. Sebab nek atine gak ayam gak kira iso dulu gak iso.
Dan itu tandanya ati ayem ini berarti duwe iman. Dulu Sayyidina Ali itu pernah bedek-bedekan dengan para sahabat Nabi. Cuman ini cerita ini ada di kitab Durratun Nasihin. Jadi bedek-bedekan. Ayo, menurut sampean ciptaane Allah sing paling kuat apa? Yang paling kuat apa? Terus sing jawab, sing paling kuat ya gunung. Karena nggak ada yang mengalahkan kekuatan gunung itu. Terus ada yang bilang, iya gunung yang paling kuat. Bumi ini kalau gunung nggak bisa malah kacau. Makanya gunung disebut pasak bumi, karena bisa menjadi penyangga kekuatan. Tapi jare Sayyidina Ali, nek menurut aku seiso ana sing ngalahno gunung. Masih ada yang bisa mengalahkan gunung. Apa yang bisa mengalahkan gunung? Besi baja. Iku iso ngalahno gunung. Bukti nih gunung-gunung sing dhuwur iso entek ati kalah nang besi. Dikerungi. Di Gresik daerah Giri sana itu gunungnya dikerungi kabeh kayak semen. Di Gresik Kota Baru itu juga itu dulu beberapa ini berarti sing ngalahno gunung besi. Buktinya banyak besi itu yang bisa. Di Mekah beberapa jalan akses yang ke Mina, ke Musdalifah, ke Aziziyah, ke Masjid itu gunung dikerowoki. Dan yang mampu merowoki apa? Besi. Berarti gunung sik kalah kuat. Lebih kuat apa? Besi. Tapi ternyata besi sik ada yang bisa ngalahkan. Halo. Yang ngalahkan besi apa? Api. Yang ngalahkan besi api. Sekuat-kuat besi diobong dalam panas tertentu di atas 600 derajat Celcius di atas itu. Isok besi yang begitu kuat, baja yang kuat itu isok kayak bubur kacang hijau. Bisa cair. Padahal besi asalnya kuat, barang dipanasi dalam panas tertentu. Ternyata besi seisok dikalah. Yang ngalahkan besi apa? Api. Berarti kuat mana? Besi sama api. Kuat api. Tapi ternyata kata Sayyidina Ali, loh, api itu juga masih bisa dikalahkan. Halo. Api masih bisa dikalahkan. Kalahnya api apa? Waduh sampean. Api kuat karena bisa melelehkan besi baja, tapi ternyata api seono sing iso ngalah, yaitu air. Makanya terjadi kebakaran itu. Sing dijeluk PMK. Dan sangune senjata PMK itu apa? Air. Berarti kalau begitu api seono sing ngalahno kuwate, kalah ambek air. Tapi apakah air paling kuat? Halo. Ini sampai jam itu ini. Tiba-tiba air, apa ada yang kalahkan air? Ada. Berarti kalau gitu air kalah kuat. Seono sing iso ngalahno air. Apa yang bisa ngalahkan air itu? Angin.
Buktinya kapal-kapal layar yang dulu belum ada mesin itu masih banyu ini melaku ngetan. Sampai angin itu bisa diatur sampai bisa dilawan. Berarti si ono sing luwih kuat dari air, yaitu apa? Angin. Tapi apakah angin paling kuat? Halo. Apakah angin paling? Ternyata tidak. Ono sing iso ngalahno angin. Siapa yang iso ngalahno angin? Manusia. Bukti nih manusia iso gawe pabrik anti angin. Ono tolak angin. Ono tolak angin, ono antangin. Buktinya juga apa? Ini kalau nggak ada angin, nggak ada kadang iki ongkop ini ambek Allah, ambek menungso gawe no kipas angin sing meneng ae puter no ini. Akhirnya angin sing meneng ae paling obang apa? Lalu muncul yang lebih modern pakai AC. Itu kan sebenarnya yang dimanfaatkan angin. Berarti angin ono sing ngalahno. Sing ngalahno sapa? Menungso, berarti manusia ciptaan Allah yang lebih kuat. Tapi menungso itu tiba si ono sing iso ngalahno. Halo. Apa yang ngalahno menungso itu? Yang ngalahkan manusia itu iso kalah dan menusane hilang nek wonge mabuk. Wong nek wis mabuk menungsone ilang. Saya beberapa hari yang lalu itu lihat berita di TV itu ada orang mari pesta mabuk-mabukan itu. Mari ono sing mulai itu kecemplung ini apa? Kecemplung selokan mati di situ. Jadi karena dia mabuk, jadi gak sadar terus nggak sadar diri kecemplung selokan mati. Berarti menungso itu sahebatnya menungso nek mabuk akale hilang. Itu kan akalnya hilang, itu menungso nek hilang. Berarti mabuk luwih kuat timbang menungso. Itulah sebabnya dalam syariat Islam khamr itu diharamkan karena iso menghilangkan jati dirinya manusia. Tapi mabuk, mabuk itu seiso dikalah. Apa sing iso ngalahno mabuk? Turu. Yang bisa ngalahkan mabuk itu turu. Itu digawe turu suwe hilang. Setelah itu mabuknya hilang. Berarti sing luwih kuat apa? Turu. Makanya wong turu berarti kuat ya. Tapi ternyata turu itu ono sing iso ngalahno. Apa yang iso ngalahno turu itu? Ati sumpek. Utange akeh, atine sumpek, mari ngono dipaido wong bisa. Ati sumpek itu luwih kuat. Orang nek wis atine sumpek ini. Ora iso turu. Berarti sing kuat, yang lebih kuat siapa? Ati sumpek. Tapi ati sumpek, pikiran gelisah itu seono sing iso ngalahno. Apa yang iso ngilangno? Ngalahkan ati sumpek itu. Yang bisa ngalahkan hati sumpek, yang bisa ngalahkan kegelisahan hati itu hanya ada satu, yaitu iman kepada Allah.
Lah nutrisinya iman itu bisa zikir, bisa sholat, bisa ini iman. Iman uang iman. Kata Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Surat Yunus ayat 62. Ingatlah para kekasih-kekasihnya Allah itu, mereka enggak pernah punya rasa khawatir berlebih, mereka juga enggak pernah sedih. Siapa kekasihnya Allah itu? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada wong nek iman, duwe iman takwa. Umpama ono masalah berat ya sedih, tapi sedihnya itu diludh. Karena lebih kuat keyakinannya kepada. Berarti sing paling kuat kalau begitu orang yang beriman. Orang beriman itu, beriman itu tanda, salah satu tandanya orang beriman itu gak paten sumpek kan, atine ayem. Nah tandane ayem itu mau apa? Wah, jadi kembali ke ayat ini. Jadi kudunya orang beriman itu waqalu sami'na wa ata'na. Jadi mereka berkata sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Ghufranaka, ampunanmu, Rabbana wahai Tuhan kami, wa ilaika, dan kepadamu al-masir, tempat kembali. Amanah ai sadaqah, yakni membenarkan ar-rasul, rasul yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima unzila, kelawan apa yang diturunkan kepadanya, mir rabbi, dari Tuhannya, minal Quran, yakni ayat-ayat Quran. Wal mu'minuna, dan begitu pula orang-orang beriman. Utifa, diatofkan alaihi, pada ar-rasul yaitu Nabi Muhammad. Kullun, masing-masing, tanwinuhu iwadun minal mudhaf ilaih. Ini dibaca tanwin itu karena ada mudhaf ilaih yang tidak ditampakkan, yaitu kullur rasuli wal mu'minun. Jadi nek ditampakkan itu kulluhum, yaitu rasul dan orang-orang yang beriman. Itu sama-sama amanah, beriman billahi wa malaikati wa kutubi bil jam'i wal ifrad, yaitu bisa dibaca jamak atau mufrad, kutub atau kitab. La wa rusuli, dan rasul-rasulnya. Yaquluna, mereka sambil mengatakan, la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi, kami tidak membeda-bedakan salah seorang pun dari rasul-rasulnya Allah itu. Fanu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Membedakan itu bisa saja kami mengimani sebagian, lalu ya sebagian rasul tidak diimani, sebagaimana yang diperbuat kama fa'alal yahud wan nasara, sebagaimana yang diperbuat oleh Yahudi dan Nasrani. Enggak semua rasul diimani, sing cocok-cocok tok sing diimani. Atau bahkan ada sebagian rasul itu malah naik derajat, bukan sebagai rasul tetapi Tuhan. Itu berarti ada yang dibedakan. Wa qalu sami'na, dan mereka mengatakan kami mendengar. Aima amarna bihi sima aqabulin, yakni yang namanya mendengar itu artinya yaitu mendengar apa yang umirna bihi, diperintahkan kepada kami, yaitu sima aqabulin, mendengar dalam arti menerima. Terus wa ata'na, dan kami taat. Berarti nggak boleh protes. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang didengar, apa yang menjadi larangan Allah,
diimani tanpa ragu. Karena itu terus nas'aluka ghufranaka, kami memohon kepadamu ya Allah, yaitu ampunanmu Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepadamulah al-masir, tempat kembali, yaitu nanti di hari kebangkitan. Walamma nazalatil ayat allati qablaha syaqal mu'minuna minal waswasati wa syaqqa alaihim al muhasabah biha fanazala. Bahwa setelah turun ayat 283 tadi, 284 tadi itu, bahwa Allah itu pemilik langit dan bumi, dan juga Allah itu mengetahui jika kalian menampakkan yang ada di dalam hati kalian atau menyembunyikannya, sama-sama dihisab. Ini sebagian orang mukmin, yaitu para sahabat waktu itu terus apa istilahnya, syaka itu curhat, yasku, syaka yasku itu berarti mengadu tentang ayat 284 tadi itu. Karena banyak para sahabat itu yang merasa berat. Karena kalau semua itu dihisab, termasuk sing hanya berupa niat gurung dilakoni sudah dihisab. Wis duwe kretek berbuat dosa misalnya padahal belum dilakukan, itu juga sudah dicatat dosa, maka itu sangat berat. Karena hati itu kadang nggak bisa direm, nggak bisa artinya kerenteknya hati itu nggak bisa dihentikan, muncul karena dhewe. Tapi kemudian setelah mereka mengadukan keberatan ayat 284 tadi itu, turun 285 yang mana menginformasikan bahwa Rasul dan orang-orang beriman itu semuanya beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Tidak ada di antara mereka yang kemudian menolak, semuanya beriman dan mereka mengatakan sami'na wa ta'na. Artinya abot enteng perintah dan larangan Allah itu nggak boleh dinyang, nggak boleh ditawar lagi. Abot enteng dilakoni, nek gak kuat ditinggal ngaji. Tapi terus tidak lama kemudian turunlah ayat 286 ini. Jadi turun ayat 286 ini, yang kemudian ayat 28 ini jawaban dari curhatnya para sahabat Nabi tadi. Jadi Allah menjawab curhatnya para sahabat yang merasa kalau semua yang ada di dalam hati dilakoni ngopo gurung itu ya dicatat, sudah dicatat. Itu kalau baik tidak apa-apa, nanti akeh elek. Wong kadang apa gerundel itu kan ya sajane elek. Gerundel itu. Nah, kalau seperti itu juga dicatat sebagai dosa, itu berat banget. Menjadi orang beriman itu berat banget. Berarti hati itu kudu benar-benar bersih, kanggo pikiran-pikiran elek belas. Tidak boleh ada niatan atau rencana yang jelek sama sekali.
akhirnya turunlah ayat 286 ini, di mana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah itu tidak membebani nafsan kepada seseorang illa wus'aha, kecuali menurut kadar kemampuannya. Aima tasa'ahu qudratiha, tasa'ahu qudratiha, yakni apa yang ia sudah upayakan sesuai dengan kemampuannya. Makanya terus semua syariat itu sudah diukur oleh Allah. Tidak ada satupun syariat itu yang perintah, baik itulah perintahnya Allah atau larangan Allah, itu pasti itu sudah diukur sesuai dengan kemampuan. Contoh, Allah mewajibkan sholat itu, Allah mewajibkan sholat itu, maka sholat yang Allah wajibkan itu sudah diukur, yang ukurannya itu semua orang pasti bisa mengamalkan, pasti bisa ngelakoni. Wong sholat itu ditaruh di tempat-tempat waktu yang memang sudah longgar semua. Contoh subuh, subuh itu diwajibkan, dan oleh Allah mewajibkan subuh karena memang wong wis kudune wis wayahe tangi. Wong turu wis tuwa. Nek gak tangi berarti kalah mbek PT. Halo. Karena alam ini sejalan dengan alam ini, bahwa yang namanya subuh itu semua sudah ini harusnya sudah mulai beraktivitas. Jadi sudah diukur. Zuhur juga begitu, saakas-akase wong kerja. Misalnya kerja mulai jam 7 misalnya gitu. Memang waktu zuhur sudah waktunya rehat, waktunya istirahat sejenak. Iku nek diterusno enggak ada istirahatnya sama sekali, iso meledos untuk itu. Karena itu terus Allah wajibkan sholat zuhur di waktu di mana orang itu sudah memang sudah waktunya untuk istirahat sebentar. Begitu pula sholat asar, begitu pula sholat maghrib, isya dan sebagainya. Itu sudah diukur. Nah, keterangan secara komplit karena ayatnya ini dawa ya. Ayat terakhir 286 ini. Jadi 286 ini jawaban dari ayat sebelumnya. Jawaban dari 284 dan 285. Yang akhirnya para sahabat Nabi terus lega karena keterangan 286 inilah yang kemudian menjadi pedoman baku bagi kita orang yang beriman ini. Nah, secara komplit 286 akan kita bahas nanti insya Allah pada pertemuan Senin depan. Krono ayat itu begini tak bahas saiki gak nutut waktu nih. Jane ya nutut sampai zuhur ya. Jadi 286 insyaallah kita akan bahas pada Senin yang akan datang. Saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua sehat walafiat. Semua urusannya diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Donga-dungane sing mabengi jenengan donga niku sing pengen ini, berharap punya ini, dan termasuk dongakno anak putune, dongakno koncone, dongakno dulure. Mudah-mudahan semua doa jenengan yang tadi malam dimohonkan ke Allah itu diijabah semua oleh Allah. Dan juga mudah-mudahan kita terus diberi kekuatan oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah
untuk terus istiqomah. Istiqomah menjadi orang yang beriman, istiqomah membuktikan iman dengan terus beribadah dan terus berbuat kebaikan. Baik kebaikan yang menolong agamanya Allah atau kebaikan-kebaikan yang bermanfaat untuk sesama. Mudah-mudahan terus diberi pertolongan sampai akhir hayat kita. Pokoknya kita ini jangan pernah berhenti untuk terus berbuat kebaikan. Nang sedati tuku krepek, jangan berhenti dadi wong apik. Nggih, monggo. Yang dimaksud hari berbangkit Ya. dikumpulkan di pada manusia. Waktu dibangkitkan itu nyawa dikembalikan kepada tubuh. Bagaimana? Apa seperti kalau dikembalikan itu berupa sekarang seperti kita ini? Ya. Jadi begini, dalam beberapa keterangan, jadi beberapa keterangan baik ayat-ayat Quran maupun keterangan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana di hari dibangkitkan itu roh yang sebelumnya itu sudah pisah dengan jasad, bahkan jasadnya wis akeh sing rusak, kan kecuali jasadnya para nabi, orang-orang yang ini kan masih utuh. Lah itu nanti jasadnya itu dipertemukan lagi dengan rohnya. Nek wong beriman itu kembali muda, jadi didadekno umur selawean 30-an kabeh. Jadi ono sudah ada fisiknya. Nek beriman tambah ganteng, tambah ayu, tambah ganteng, tambah ayu, tambah nom. Jadi kau nak dibangkit wis rambut putih-putih ini kau. Jadi yang beriman tambah nom, tambah ganteng. Nah, setelah itulah terus ada keterangan dibangkitkan itu tidak semuanya berpakaian. Khufatan urotan mudo. Halo, emang kau usah bayang no. Terus begini, Aisyah radhiyallahu anha itu terus tanya, lah nek mudo kamu terus apa? Kata Rasulullah, hari itu orang sibuk mikirno nasib dewe-dewe, sehingga ndak terpikir sama sekali untuk delok Nah, setelah itu baru kemudian nanti orang-orang yang istimewa itu diberi pakaian oleh Allah, diberi perlindungan oleh Allah. Wong yang beriman dikasih sutra, dikasih ini. Tapi awalnya bangkitnya ya khufatan uratan mutu. Cuman kau ono sing ngereken. Krono wong dalam kondisi bingung sendiri-sendiri. Terus orang beriman tidak bingung itu karena Allah turunkan malaikat rahmat untuk memberi kabar gembira sebagaimana di surat Fussilat itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Bahwa orang-orang yang istiqomah itu nanti sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka yang istiqomah ibadahnya, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, jangan kamu merasa takut dan jangan merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah, baru setelah malaikat datang itu orang-orang beriman tidak panik. Zaman boten usah sedih, melok kula mawon rombongan ini. Begitu.
Jadi ono fisiknya dan rohnya kembali seperti halnya kita hidup sekarang ini. Cuman alamnya sudah beda. Alamnya sudah beda. Jadi sudah alamnya alam akhirat, di mana fisiknya itu diciptakan oleh Allah, fisik yang abadi. Makanya nanti sing neraka masih dikepui, masih di terus kulitnya mengelupas misalkan begitu. Ajur misalnya itu terus balik otomatis. Jadi nggak bisa ajur. Artinya nek ajur itu nanti dibalik namanya. Sebagaimana firman Allah, innalladzina kafaru bi ayatina. Sungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat kami kelak saufa nuslihim nar. Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahu juludan ghairaha liyadzukul adzab. Dalam setiap kali disiksa itu mereka hangus misalkan, maka kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab yang sebenarnya itu. Jadi setiap kali kulitnya gosok, ajur, balik bagi yang di neraka. Tapi bagi yang beriman ya terus bersenang-senang. Walladzina amanu wa amilus sholihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Nah, diterus di sana nek bagi penduduk surga fiha azwajun mutahharatun. Mereka di dalamnya mempunyai istri-istri. Kak situ do Pak. Halo. Sampeyan lak gak wani aja iki. Nah, itu nanti dikai akeh. Buat itu dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.